Kabaroto, balik lagi sama aku di Kabaroto YouTube channel. Kali ini aku mau review mobil yang asalnya dari Tiongkok, dan mungkin Sobat Kabaroto pasti udah tahu sih, mobil ini udah cukup terkenal di beberapa tahun terakhir walaupun dia masih baru di Indonesia. Mobil yang mau aku review kali ini yaitu Wuling Almaz Wind. Nah, Windnya ini bukan angin ya, tapi Wuling Indonesian Command. Ini fitur yang kita bisa memerintahkan fitur ini untuk melakukan sesuatu kayak ganti musik atau buka jendela dan sebagainya dengan bahasa Indonesia. Karena kebanyakan di mobil-mobil lain itu pakainya bahasa Inggris kan. Jadi di Indonesia ini bakal kepake banget deh fiturnya. Sebelum aku tunjukin ke Sobat Kabaroto kayak gimana fitur Wind itu, aku mau tunjukin dulu eksteriornya kayak gimana. Nah, mobil ini karena masuk segmen SUV, jadi punya guratan-guratan di bodinya yang bikin mobil ini kelihatan tangguh dan SUV banget. Terus untuk di grillnya ada dua baris chrome yang terpisah. Di sini ada kayak batasnya gitu. Terus di tengahnya ada logo Wuling yang khas banget, warna merah dan cukup besar ukurannya. Sementara untuk lampunya, yang ini bukan headlamp, tapi headlampnya ada di bagian sini, di bawah. Gabung sama fog lamp. Ini DRL, yang lampunya juga udah LED. Terus untuk headlampnya, lampunya udah proyektor. Sedangkan fog lampnya ada di bagian bawah ini, yang garis. Itu lampunya halogen. Nah, untuk bagian sampingnya ini Wuling Almaz Wind juga ada side body molding dari depan yang nyambung sampai di belakang. Nah, untuk kaki-kaki Wuling Almaz pakai ban berukuran 21560 dengan ukuran pelek 17 inci. Dan kalau aku lihat desain peleknya ini cocok banget sama bodinya Wuling Almaz yang gagah. Oh iya, Wuling Almaz punya 6 varian warna. Ada Burgundy Red, Carnelian Red, Dazzling Silver, Aurora Silver, Pristine White, dan Starry Black. Dan mobil ini varian Aurora Silver. Next, kita lihat di bagian samping sampai belakangnya. Nah, di Wuling Almaz ini juga udah ada roof railnya di bagian atap tentunya. Ini bikin visual Wuling Almaz itu semakin SUV-nya terasa. Terus di bagian belakang juga ada spoiler. Jadi sebenarnya bukan spoiler sih, karena ini nyambung sama bodinya, tapi ini nampak seperti spoiler. Bagian belakangnya di atas ini ada stop lamp, terus di sini lampu belakang, di sini tentunya ada logo Wulingnya lagi. Terus lanjut ke bagian bawah-bawahnya ada reflektor panjangnya dari sisi kanan sampai sisi kiri, terus ada sensornya juga, masing-masing 2 di kanan dan di kiri. Wuling Almaz punya dimensi panjang 4655 mm, lebarnya 1835 mm, dan tingginya 1760 mm. Sedangkan jarak sumbu rodanya sepanjang 2750 mm. Jarak ini tergolong panjang dan membuat interiornya jadi terasa lebih lega. Sekarang kita lihat interiornya, terus kalian jalan-jalan dan cobain fitur Windnya. Oh ya, ini belum keyless, untuk varian yang ini belum keyless. Di kuncinya ada tombol untuk ngeluarin kunci konvensionalnya. Sebelum jalan-jalan, kita lihat-lihat interiornya dulu ya, pengenalan dulu. Nah, kalau di beberapa bagian itu ada yang soft touch kayak di setirnya, terus di atas instrumen cluster ini soft touch, tapi untuk di trim pintu dan di dashboardnya ini masih plastik. Di bagian konsol tengah dan tuas transmisi juga kulit. Jadi Wuling Almaz ini interiornya
kombinasi hitam dan warna kayak grey tapi cenderung blue jeans gitu. Nah, ini di dashboardnya juga ada bahan fabric. Ini warnanya grey cenderung blue jeans itu. Terus di bagian sisi-sisinya, di bagian sisi kanan dan kiri itu ada warna silver. Nah, desain ini juga diaplikasikan ke bagian trim pintu. Kalau kita lihat di bagian pintu sebelah kanan, tombol-tombolnya itu cukup sedikit. Cuman ada tombol untuk power window sama lock jendela. Nah, untuk kunci pintu atau membuka pintu, tombolnya dipindah ke bagian konsol tengah, gabung sama tombol electric parking brake dan tombol hold. Untuk setirnya, genggamannya sih enak. Terus di sebelah kanannya ada tombol kontrol macam-macam, ada source, ada voice command, angkat tutup telepon, mute, dan volume. Wuling Almas punya kapasitas 7 penumpang dan ini joknya dibalut dengan bahan fabric yang kombinasi warnanya sama seperti kombinasi interiornya, yaitu hitam dan grey blue jeans. Next, kita sambil jalan-jalan dan cobain fitur Win. Sobat Kabar tuh pasti udah lihat dari tadi. Ini layarnya sebesar ini, 10,4 inci. Bisa apa aja sih? Yuk kita cobain. Sekarang kita jalan-jalan cobain fitur hiburan yang lagi hype. Karena hiburan. Kalau dirasain jalan-jalan pakai Wuling Almas ini, posisi duduknya kan masih kerasa enak. Tapi untuk pengaturan joknya, mobil ini masih manual semua, termasuk maju mundurin jok atau maju mundurin si sandarannya. Aku mau cobain fitur Win si Wuling ini untuk kecilin AC-nya. Coba ya. Kita tinggal sebut halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Kecilkan volume AC. Volume tidak dapat diperkecil lagi. Oh, udah paling kecil. Ya udah kita gedein ya. Halo Wuling. Halo. Besarkan AC. Oke, menaikkan kecepatan AC 1 level. Jadi enaknya kalau kita sambil jalan-jalan gini, ada fitur Win ini jadi nggak perlu ribet nyari tombol-tombol AC gitu. Apalagi ini pengaturannya kan si AC-nya juga udah di monitornya, jadi bukan di tombol. Ini cuman ada tombol untuk nyalain sama matiin aja. Untuk fitur lain, ini juga bisa buat naik turunin jendela. Jadi kalau kita misalnya mau masuk nih ke swalayan, terus ribet nih nyari-nyari tombol di samping misalnya, kita bisa aja ngomong, halo Wuling. Halo. Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Jadi untuk pengaturan dari fitur Win ini, tutup sama buka jendela itu cuman buat si pengemudi aja. Jadi untuk jendela lain nggak akan terbuka. Jadi kalau misal Sobat Kabar Auto mikir ini pasti kalau misalkan dipakai buat anak-anak, terus anak-anaknya suka ngeganggu gitu, misalnya ada fitur kayak gini, itu bahaya dong. Ternyata enggak, masih safe karena yang kebuka di bagian pengemudi aja. Halo Wuling. Halo. Kecilkan AC. Oke, menurunkan kecepatan AC 1 level. Jadi fitur Win ini kalau kita memberikan instruksi atau perintah soal AC, soal volume, dan lain-lain, mereka masih bisa ngedetect walaupun tidak sesuai kamusnya. Kayak aku mintanya naikkan atau turunkan AC, tapi dia menaikkan, kayak bahasa Indonesianya lebih baku, jadi kita nggak perlu ngikutin bahasa Indonesia yang sebaku itu sih gitu. Halo Wuling. Halo.
Nyalakan radio. Oke, menghidupkan radio. Halo Wuling, Halo, kecilkan volume. Untuk ngecilin volume atau next previous sebenarnya di tombol kontrolnya setir ini udah ada. Jadi fitur itu bisa digunakan nggak cuma sama pengemudi aja, jadi sama penumpang yang lain gitu. Atau yang disetirin misalnya duduk di belakang, ribet kan mau minta tolong segala macem sama yang nyetirin, jadi bisa langsung pakai fitur WIN-nya dari kursi belakang aja. Kalau misalnya Sobat Kabaroto nggak make Halo Wuling, halo. Sobat Kabaroto bisa pencet tombol yang di sini aja. Nah, di sini ada pilihannya. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Nah, jadi si fitur WIN ini bisa bingung juga, bisa nggak ngerti sama apa yang kita omongin kalau nggak ada di kamusnya dia. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Jadi kalau emang instruksinya nggak ada, dia nggak akan merubah perintah atau berubah dari perintah satu ke yang kita minta. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Ngomongin soal performanya, mobil ini nyaman banget dikendarain. Soalnya pedal gasnya responsif. Terus dengan mesin 1500 cc, mobil ini mesinnya juga udah turbo dan bikin laju kendaraannya jauh lebih kencang. Kemarin aku juga sempat cobain body rollnya mobil ini. Ternyata di kecepatan 50 km per jam, body rollnya untuk jalanan yang muter itu masih sangat aman, nggak limbung. Tapi kalau udah di kecepatan 60 km per jam, diajak muter-muter di kayak jalanannya melingkar gitu dengan kecepatan 60 km per jam, itu udah cukup limbung dan perlu hati-hati sih pengemudinya. Tapi kalau diaplikasikan ke jalanan yang lurus, misalnya di tol atau di jalan raya biasa, 60 km per jam aja baru limbung tuh kita ajak muter-muter, apalagi di jalan yang udah biasa aja. Jadi pasti jauh lebih safe, jauh lebih terkontrol dinamikanya. Dari dalam mobil untuk kesenyapannya sih masih agak kurang, suara mesinnya masih kedengeran dan suara-suara di sekitar mobil ini masih cukup terdengar. Waktu aku ajak jalan-jalan mobil ini ke jalanan yang mungkin nggak terlalu rata, banyak polisi tidur atau banyak lobang-lobang gitu, suspensinya, kaki-kakinya itu masih enak banget dan empuk. Jadi untuk pengemudi dan penumpangnya tergolong nyaman. Wuling Almas juga udah ada kamera parkir atau kamera belakangnya. Terus udah ada sensornya tadi kan, kita lihat ada 4 di sisi kanan dan kiri, masing-masing 2. Jadi ini bikin terbantu banget buat Sobat Kabaroto yang terbiasa parkir pakai kamera belakang. Dan sensornya juga nanti akan bunyi kalau misal ada objek di dekat mobil. Fitur WIN yang ada di Wuling Almas ini selain untuk radio, jendela, terus AC kayak yang udah tadi aku coba, fitur WIN yang ada di Wuling Almas ini bisa untuk lihat phonebook, kontak HP, terus telepon, misalnya kita mau nelpon seseorang dan udah tersambung ke USB-nya. Di bawah monitornya juga udah ada slot untuk USB. Bisa juga untuk pindah ke musik, bisa dengerin lagu dari yang ada di HP Sobat Kabaroto. Untuk varian tertinggi Wuling Almas ini kan ada sunroofnya tuh. Nah, voice command-nya juga bisa diinstruksi untuk membuka si sunroof. Di monitornya ada beberapa fitur lain. Kalau kita klik di pengaturan akan muncul semua fiturnya, dari mulai Bluetooth, equalizer, volume, tampilan, bahasa, ada tanggal dan waktu, pengaturan kendaraan,
pengaturan tampilan. Untuk ini warnanya biru gelap. Ini kalau USB-nya tersambung. Ada juga tentang setelan pabrik dan tentang wulingnya. Di bagian atasnya juga ada beberapa fitur. Paling ujung ini ada musik. Kalau tersambung dengan smartphone akan muncul di sini dan bisa diatur dengan perintah Win. Selanjutnya ada telepon, home, kemudian radio, dan AC. Untuk penumpang di baris kedua juga nggak perlu ribet kepanasan karena udah ada AC-nya, dan tombol on off-nya ada di konsol tengah. Di baris kedua juga udah ada armrest yang ada cup holdernya. Dari tadi kita jalan-jalan pakai Wuling Almas yang varian Smart Enjoy CVT. Jadi mobil ini udah otomatis juga. Dan harganya 278,8 juta buat SUV 7 penumpang dan fitur yang berlimpah, bahkan ada fitur Win-nya ini tadi. Itu udah keren banget sih Wuling bisa ngeluarin mobil yang kayak gini. Gimana? Seru banget kan jalan-jalannya? Jangan lupa nonton video Kabarto yang lain ya. See you next video.